we restart. Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Be my bride, honey, I'll wear that tie. I'm talking about you and I, walking down that aisle. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. And if we try our best to make it, well, I know we'll be okay. Oh, I'm waiting on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia. LPTK IAIN Madura batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Emra Hasanah. Saya guru fikih di MTS Negeri 13 Ciamis. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesional guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan NIM 25681101832, nomor MPK 496038004020. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi makanan halal dan haram kelas 8 mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek dulu siapa yang hari ini tidak hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Dede Nopal, Hanindya, Salsa Najwa, Salsabila, Wildan. Kenapa tidak hadir? Sakit tuh. Oh, sakit. Semoga teman-teman kita yang tidak hadir hari ini karena sakit semoga lekas sembuh ya. Amin. Nah, untuk hari ini Ibu akan memulai materi hari ini dengan bab baru, yaitu ada makanan halal dan haram. Di sini ada yang tahu apa itu makanan halal?
Saya Bu, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam. Jawabannya coba kita kasih apresiasi. Jadi makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Nah, kemudian ada yang tahu nggak apa itu makanan haram? Saya Bu, makanan haram adalah makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi dan ada dalilnya dalam Al-Quran. Contohnya adalah daging babi dan bangkai. Bagus sekali jawabannya, kita beri apresiasi. Makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang ada di ayat Al-Quran contohnya adalah daging babi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran di bab ini kalian bisa lihat yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran tentang makanan halal dan haram yang pertama itu adalah siswa itu akan memahami ketentuan halal haramnya makanan dan minuman halal dan haram. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah membandingkan makanan halal dan haram. Jadi nanti kalian bisa tahu apa bedanya makanan halal dan haram. Nah, kemudian yang ketiga, menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Jadi kalian nanti akan menganalisis apa sebab-sebab dari halal dan haramnya sebuah makanan ataupun minuman. Kemudian yang terakhir, mengkomunikasikan penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang pengertian makanan halal dan haram. Ibu mau tanya, tadi pagi kalian sarapan tuh? Sarapan pakai apa? Nasi. Terus? Telur goreng. Terus apa lagi? Tahu goreng. Tahu goreng. Tempe goreng. Tempe. Ya, jadi bermacam-macam makanan. Ada yang sarapan telur goreng, tahu goreng, nasi. Ada yang mie goreng tuh? Nggak ada. Jadi itu adalah beberapa makanan yang kalian konsumsi tadi pagi. Akan membacakan dulu apa itu pengertian makanan dan minuman halal. Nah, jadi makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkan. Jadi selama tidak ada ayat ataupun hadis yang melarang makanan itu, maka makanan itu adalah halal. Nah, contoh ada ayat yang menerangkan bahwa daging babi, darah, dan bangkai itu merupakan makanan haram. Maka selain itu, maka semuanya adalah makanan halal. Nah, selain makanan halal di sini adanya kata baik atau thayyib. Nah, baik di sini berarti baik untuk kesehatan kita. Jadi tidak ada hal-hal yang akan membahayakan tubuh kita. Itu adalah baik untuk dikonsumsi, baik untuk. Nah, kemudian di sini ada jenis makanan dan minuman halal. Yang pertama adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah. Nah, diharamkannya baik ada di nas Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, kemudian yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Kemudian yang terakhir, semua makanan yang tidak memberi madorot, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Kira-kira contoh dari makanan halal apa? Coba. Makanan halal. Contoh makanan halal. Nasi. Nasi halal tuh ya? Kemudian apa lagi? Telur. Selain makanan ada buah-buahan tuh yang halal. Apa saja coba? Pisang, semangka, apel, jeruk, stroberi,
Ada lagi? Anggur. Nah, jadi ini adalah beberapa makanan maupun buah-buahan yang halal untuk dikonsumsi. Jadi selama dia itu tidak menjijikan dan tidak ada madorot atau tidak ada kerusakan bagi tubuh kita. Kemudian untuk manfaat makanan dan minuman halal. Ada yang tahu nggak apa manfaat makanan dan minuman halal? Saya Bu, Ya, silakan. mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala Kemudian karena ada telah lagi yang menaati tahu? perintahnya. Saya Bu menjadi sumber tenaga atau energi positif. Ada lagi yang lain? Menjaga keadaan hati seseorang, Mohon, silakan yang lain. menjaga kesehatan karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik. Ya, jadi itu adalah beberapa manfaat dari makanan dan minuman halal. Nah, kalian bisa lihat juga di sini. Jadi selain itu, manfaat makanan dan minuman halal adalah membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian juga rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat. Ya, materinya adalah makanan dan minuman yang haram. Jadi di sini makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas ataupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Bila tidak ada dalil atau petunjuk yang melarang, maka makanan tersebut adalah halal. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang, maka makanan itu adalah halal. Nah, di sini jenis makanan dan minuman yang haram, yang pertama itu adalah haram li zatihi. Jadi haram karena zatnya sendiri. Contohnya adalah daging babi, kemudian darah, dan juga yang terakhir adalah minuman keras. Jadi hal ini mereka itu haram karena zatnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, haram li ghairihi. Jadi haram karena faktor dari luar. Contohnya seperti bangkai, kemudian makanan yang tercampur najis, kemudian makanan yang diperoleh dari cara yang zalim. Contohnya hasil dari mencuri. Nah, kemudian di sini ada binatang halal dan haram. Yang pertama adalah binatang yang halal. Nah, binatang yang halal di sini adalah yang pertama adalah binatang ternak. Contoh binatang ternak apa saja coba? Sapi, unta, kambing, domba. Ada lagi tuh? Ada ternak ayam tuh? Ada. Nah, itu adalah jenis binatang ternak. Itu termasuk binatang yang halal. Nah, kemudian yang kedua adalah binatang sebangsa belalang. Belalang ini juga halal. Nah, kemudian yang ketiga adalah binatang hasil buruan. Tahu nggak binatang hasil buruan? Contohnya apa? Kancil. Misal kancil bisa. Kijang. Misal ada ayam hutan. Itu adalah binatang hasil buruan. Nah, kemudian ada binatang yang hidup di laut atau di air. Jadi semua binatang yang hidup di laut adalah hukumnya halal untuk dikonsumsi. Jadi jenis-jenis ikan yang di laut hukumnya adalah halal. Kemudian yang terakhir adalah kuda. Jadi kuda itu halal untuk dikonsumsi. Nah, kemudian di sini ada binatang yang haram. Yang pertama, binatang yang termasuk yang haram adalah binatang yang disebutkan pada Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Di sana menjelaskan bahwa babi, hewan yang mati atau bangkai, kemudian darah juga itu adalah binatang yang haram. Kemudian yang kedua, segala hewan yang bertaring kuat. Contoh hewan yang bertaring kuat apa? Harimau, terus singa, serigala, anjing, kucing. Nah, itu adalah beberapa jenis hewan yang bertaring kuat, maka hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah segala jenis buah
bercakap tajam atau burung pemangsa. Contohnya apa? Elang. Terus burung hantu, burung gagak. Nah, itu adalah beberapa jenis burung yang bercakap tajam yang haram. Kemudian ada binatang yang disembelih untuk sesaji. Jadi contohnya kalian punya ayam. Ayam itu halal atau haram? Pada awalnya ayam itu halal, tetapi ketika kalian sembelih untuk sesaji, maka ayam ini bisa menjadi halal karena akan digunakan untuk sesaji. Kemudian hewan yang haram selanjutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi. Nah, di sini hewan ya, jadi selanjutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Contohnya adalah seperti ular. Terus ada juga gagak, burung gagak, dan juga tikus. Jadi hewan-hewan ini haram dikonsumsi karena dilarang untuk dibunuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah hewan yang hidup di dua alam. Tahu nggak hewan yang hidup di dua alam? Apa saja contohnya? Buaya hidup di dua alam. Ya, jadi contohnya misal kata buaya ataupun kemudian hewan lain yang bisa hidup di dua alam, itu hukumnya adalah haram. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita nanti akan melakukan diskusi. Nah, sekarang kita memupus semangat kalian semua dulu. Tahu nggak tepuk semangat? Coba kita bareng-bareng tepuk semangat. Semangat. Jadi setelah kalian memperhatikan materi tadi, kita akan melakukan diskusi. Nanti kalian akan dibagi beberapa kelompok. Ya, nanti kalian dibagi beberapa kelompok, kemudian kalian akan melakukan diskusi. Nah, diskusinya tentang seputar makanan halal dan haram, ataupun nanti ada binatang halal dan haram. Nah, setelah melakukan diskusi, nanti setiap kelompok akan maju. Jadi perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dan kelompok lain boleh bertanya ataupun menanggapi. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Sudah dapat kelompok semua? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan tugas kelompoknya ya. Silakan nanti kalian berdiskusi ya. Setelah diskusi, nanti melakukan presentasi.
Ikhwan. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil diskusi makanan halal dan haram. Di sini ada tabel halal dan haram. Tunjukkan. Sebutin. Sebutkan apa saja yang termasuk halal, silahkan. Yang termasuk halal di sini ada sayur-sayuran dan buah strawberry, ada juga goreng ayam dan juga minuman melon, lemon. Dan ada nasi goreng, ada buah pisang, buah apel, sate dan juga bakso. Yang termasuk haram di sini ada minuman beralkohol dan ada bangkai tikus dan juga babi. Kemudian hasil. Kemudian saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sebutkan 2 manfaat mengkonsumsi makanan halal. 1. Mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya. Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh. Silakan dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan. Silakan angkat tangan. Saya Bu, Silakan. kenapa babi termasuk hewan yang haram? Ya, itu pertanyaannya. Silakan bisa dijawab. Karena binatang yang disebut pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 seperti babi, hewan yang mati, bang, dan lain-lainnya Adalah hewan. adalah hewan haram. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok 5. Kita kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya untuk kelompok ini. Saya Bu, mengapa minuman alkohol haram dan apa bahayanya? Silakan bisa ditanggapi. Minuman beralkohol diharamkan karena di dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menjelaskan bahwa minuman alkohol itu haram karena membahayakan. Contoh bahaya dari minuman beralkohol itu dapat memabukkan. Udah kita kasih apresiasi untuk Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini silakan ada yang mau menyimpulkan dari materi makanan halal dan makanan haram. Saya Bu, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Sedangkan makanan haram ialah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, itu adalah kesimpulan untuk materi hari ini. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang makanan halal dan haram, di sini kita akan main game sedikit. Nanti siapa yang akan maju menebak hewan ini termasuk halal atau haram? Nanti yang mau maju tinggal angkat tangan. Siap ter? Siap nggak? Siap. Nah, di sini ibu akan bertanya. Di sini ada gambar. Ini hewan apa? Beruang. Coba di sini siapa yang bisa menebak? Beruang itu termasuk halal atau haram dan apa alasannya? Yang mau menjawab angkat tangan. Oh ya, silakan nih. Bisa maju ke depan. Ya, jadi ya, jadi alasannya kenapa beruang itu haram karena beruang mempunyai taring ya. Kita lihat apakah jawabannya benar.
Nah, selanjutnya hewan yang kedua. Di sini ada hewan apa? Bebek. Nah, di sini kalian bisa menebak bebek ini termasuk halal atau haram? Siapa yang bisa menebak? Ya, silakan maju ke depan. Halal sih. Halal. Alasannya apa? Karena bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Ya, kita lihat dulu ya apakah jawabannya benar atau salah. Halal. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Sebelum saya ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini? Bisa dipahami? Nah, sebelum kita tutup, kita membaca doa selesai belajar. Mari kita tutup untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dilanjutkan dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi